sini ya? Bener, ini tempatnya. Bener. Jakarta, kami lagi ada di lokasi yang nanti akan dibangun LRT City Tebet. Lokasinya juara, gampang dari mana-mana. Ini adalah lokasi di mana ada segitiga emas transportasi. Ya, karena sekarang itu kalau hunian, properti itu harus berbasis moda transportasi. Penting tuh. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak lagi mengenai LRT City Tebet, kita ngobrol dalam yuk. Yuk. Hai Jakarta, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sudah lama saya dan Tika tidak tampil di YouTube channelnya Jak FM. Yeay! Dan hari ini adalah harinya di mana kita akan ngobrol-ngobrol dan tentunya terima kasih Jakarta yang sudah bergabung di YouTube channelnya Jak FM. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi ada maknanya. Ada cuannya bahkan. Iya, karena temanya kali ini yang kita obrolin adalah investasi properti tanpa uang pribadi. Ini kayak nggak mungkin, tapi kok bisa gitu kan? Kayak nggak mungkin investasi properti tanpa uang pribadi. Uangnya siapa dong Nah kalau gitu? ini kita takutin investasi bolong. Bodong. Bodong. Nggak mungkin ya. Iya, begini iya. Kalau misalnya pengen tahu lebih jelas lagi, makanya harus simak ini obrolan kami sampai dengan nanti selesai. Ya, investasi properti tanpa uang pribadi ini sudah ada di tengah kami. Yang pertama yang ganteng di tengah, ini kita kayak boyband ya sebetulnya. Nggak boyband juga sih, ada ceweknya. Kita ini Kayak grup vokal. warna. Oh, aku buta warna tapi nggak bisa. Iya benar. Ya. Di tengah yang ganteng ada Mas Aan Susanto ya. Project Director LRT City Tebet dan juga LRT City MTH 27. Yeay. Dan di sebelah saya ada Aliyah Natasha selaku Vice CEO Value IMAX dan co-founder Mendaki Kembali. Wah keren. Halo. Anak gunung ya? Iya, baru Karena mendaki. kembali. Bukan, Mendaki ya. kegagalan. Samping saya ada yang cantik, ada Leona Agustin, aktris ya, influencer juga. Pasti pada follow kan? Pastilah. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal investasi yang menguntungkan tapi kita nggak mengeluarkan uang. Betul. Gitu tampaknya gitu kan. Kayaknya nggak mungkin nih. Aku tanya dulu sebentar ke Leona. Kamu tinggal di rumah tapak atau apartemen? Apartemen. 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 Tapak, tapi Tapak. pernah di apartemen. Tiga. Oke. Aku tapak. Apartemen? Dulu punya apartemen tapi dijual. Kenapa? Karena saya ada utang. Tapi memang kalau orang lama makan selalu ngomongnya Betul. rumah tapak, rumah tapak, rumah tapak. Betul. Tapi perlu diakui bahwa sekarang yang namanya rumah atau apartemen itu diminati sekali Ya, Ronald. vertical housing. Bukan Iya. hanya diminati tapi juga dicintami. Itu mah adik Kalau kakak nyebutin dong. minatnya sudah cintaminya Iya, betul. juga dong. Primadona itu namanya ya. Betul. Kenapa? Karena akses biasanya. Betul. Apartemen biasanya lokasinya di tengah kota. Dan yang membedakan yang satu dengan yang lain adalah akses. Betul. Kalau aksesnya juara dunia, apalagi misalnya ini tempat tinggal kita, LRT tinggal udah nyampe Ya, gitu loh. Betul. Itu pasti beda, sebagai investasi pasti beda. Enggak cuma Ya. investasi sebetulnya karena memang apartemen ini juga dipakai buat tempat tinggal. Jadi memang bisa ada ya, dua ya. betul. Tempat tinggal dan juga investasi. Itu Ya. nah. Dan yang paling penting adalah harganya pasti naik terus. Ya, investasi properti bisa dibilang investasi yang aman. Nanti kita akan ngobrol ya. Oke. Aman, kenapa? Kan harganya nggak pernah turun karena sesuai dengan pertumbuhan permintaan pasar. NJOP-nya juga naik terus ya. Makanya nih kita akan ngobrol hari ini, siapa tahu setelah nonton ini ya, jadi kepikiran asik juga nih LRT City Tebet. Ya, tetanggaan kita nanti. Tengah kota. Asik. Aduh. Tebet, surga makanan. Wih, bener. Ya nggak perlu di Tebet aja ya, karena LRT kemana-mana Ya, sebetulnya. Jadinya Bebas. memang rumah di Tebet tapi bisa kemana-mana gitu Betul. kan. Oke, ke Aliyah dulu karena Aliyah ini juga
kalau soal literasi keuangan oke lah. Iya. Ya kan sekarang kan pilihannya banyak kalau mau investasi keuangan kan. Saham, Ya, forex, Tuh. reksadana, Tuh. kripto. bisa. Punya? Punya. Punya semua. Wih. Lu pengen Punya. belajar, kita harus belajar. Punya sama dia, apartemen juga punya. Nah, tapi di antara semua yang udah disebutin sama Ronald ya, yang paling sebenarnya menarik itu adalah investasi dalam properti tentunya ya. Ya, karena Alia ya, saya ini termasuk orang yang masih tradisional, masih konvensional. Teman-teman saya pada punya kripto saham, saya mah belum. Properti. Satu ada punya. Kirain bakal Rumah banyak. sendiri. Ya lumayan itu Iya, juga iya. ada gitu ya. Kenapa investasi properti masih menjadi pilihan Yang aman. yang aman, yang menjadi favorit banyak orang? Yang pertama kita ngomongin fisik. Biasanya orang tuh pengen melihat sesuatu yang ada ya. Betul. Ya, fisiknya ketika fisiknya ada. Ya. Dan yang kedua, dulu sih jujur-jujuran ketika mau beli properti tujuannya nggak investasi. Memang buat rumah tinggal. Ditinggali, ya betul. Tapi tadi yang Mas Ronald bilang, kalau misalnya aksesnya itu gampang, justru properti itu tidak saya jual, tetapi saya sewakan. Dan itulah yang akhirnya menjadi investasi. Dan ternyata cicilan KPA-nya bisa dari uang sewa tersebut. Wah, itu ternyata maksudnya investasi. Properti tanpa uang pribadi. Nah, itu dia. Karena dibayarin sama yang nyewa gitu kan? Yes, Ya, benar betul. banget. Dan itu masih ongoing ya, itu aku beli di tahun 2013, makanya kalau misalnya kita open minded, berani mencoba dan lebih memilih produk investasi yang cukup aman, properti jawabannya. Nah, kenapa spesifik apartemen? Kenapa bukan rumah gitu atau mall, ruko? Ngapain juga investasi di mall? Based on experience nih Mbak Iya. Tika, dulu kan ya namanya baru mulai, baru menikah gitu. Boro-boro punya uang ratusan juta buat DP rumah Iya, gitu betul, kan. betul. Dan salah satu solusinya adalah mencari apartemen yang terjangkau. Dan ternyata mingle-minglenya kiri kanannya seumuran ya kan. Betul. Dan yang kedua masalah budget. Kalau rumah saya jauh di ujung Berung, aktivitas saya sebagai anak kota itu another budget. Dan itu buang waktu, buang uang. Dan ternyata dengan hemat budget, bisa nabung-nabung, karir perlahan merangkak, bisa beli rumah, bisa punya properti tetap. Dari awalnya cuman apartemen tapi bisa dapat investasi ke depannya. Jadi memang Ya. jangka panjang pikirannya ya. Saya tuh dari dulu pengen banget punya tempat tinggal di tengah kota supaya ke tempat kerja bisa naik sepeda. Saya pernah sekali melakukan dari Bintaro ke Kuningan siaran radio, nggak bisa ngomong pas ngomong. 17 kilo. Astagfirullahaladzim, itu jauh banget. Kebayang kan siaran Jak FM itu kan adanya di Kuningan, Iya. di Menara Imperium. Dari Tebet 5 kilo palingan. Iya, betul, Badan betul. sehat, siaran juga masih ada suaranya, pulang naik sepeda lagi gitu kan ya. Iya. Dari Bintaro saya nggak kuat, nggak ada tenaganya. Iya, emang paling enak tuh sekarang kalau misalnya kita kan biasanya pusat kegiatan ada di kota gitu. Rata-rata orang sekarang punya rumah atau tempat tinggal itu di pinggiran Jakarta. Betul. Ini salah satu solusinya, punya tempat tinggal masih di tengah Jakarta di mana kita keluar rumah aja udah ada alat transportasi yang luar biasa gitu Betul. kan. Jadi ingat ini Jakarta Selatan ya Mas An ya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan bukan selatan Jakarta. Sorry, anak Jakarta Selatan ngomongnya harus jujurli dong. Ah, Jujurli ini Jakarta Selatan, gila Tapi banget. saya penasaran Alia sama tadi Ya. bisa melunasi gitu ya, maksudnya bayaran cicilannya itu dibayarin sama yang nyewa. Ya. Ya. Berarti sebetulnya memang demand-nya tinggi. Demand-nya Punya tinggi. apartemen di tengah kota tuh gitu ya. Oh ya, sangat. Makanya tadi aku bilang kita kenal dengan sekitar, kita tahu target market sekitar kita, akan ada aja yang nyewa. Dan kalau kita lihat sekarang ini gitu kan, orang banyak yang ingin memiliki space sendiri. Ya Iya. kan? Bahkan ya ada kecenderungan yang misalnya udah beli rumah nih Mbak Tik di Tangsel gitu. Mereka Selatan pengen Jakarta bilangnya gitu dong. Iya ya, oh iya ya, ujung selatan Jakarta. Oh, pakai nah, ujung. ya ujung. Nah, ujung. Nah, mereka itu melihat adanya misalnya apartemen di tengah kota ini sebagai working space. Iya, betul. Karena ketika PPKM level 3 dan 4 dilakukan, mereka butuh ketenangan, mereka nggak bisa bekerja dan ada sisa budget yang bisa dialokasikan untuk di apartemen. Iya. Nah, ini kan yang bicara adalah dari segi Alia ya, sebagai yang ngerti banget cara berinvestasi dan segala macamnya. Tapi kan seperti teori ya, mungkin yang sudah menjalankannya bisa kita tanya-tanya juga Ronald, karena kan Leona punya apartemen. Sekarang tinggal di apartemen ya Neng ya? Leona tinggal di apartemen di mana?
Di Jakarta Selatan juga. Jangan dikasih tahu alamat lengkapnya. Udah apartemen aja. Apartemen ya. Ntar di sini di LRT nih. Masa sih modus sih, Nah? Enggak mau nanya gitu, bagus. Oke, kamu kenapa memilih apartemen sebagai tempat tinggal? Sebenarnya awalnya di rumah. Terus karena rumahnya agak lumayan jauh dan kayak mobilitas tinggi. Betul. Mobilitas aku tuh lumayan tinggi yang aku harus kayak meeting di sini, meeting di sana, terus kerjaan juga kayak harus selalu available gitu. Dan kayaknya kalau untuk tinggal jauh dari Jakarta itu kok lama-lama menyita waktu. Tenaga waktu pikiran. Jadi akhirnya Uang, pada dana. saat itu mikir dan kebetulan aku juga belum berumah tangga ya gitu. Jadi kayaknya Aku tampak dia seperti menghina aku yang sudah berumah tangga. Kamu tampak happy dia belum berumah tangga. jadi kayaknya tuh untuk yang masih sendiri itu tuh lebih gampang tinggal di apartemen karena lebih aman, lebih nyaman. Terus kalau ada apa-apa pun juga kayak lebih gampang karena ada security-nya kan. Iya. Gitu. Terus pengalaman security kenalannya. Tapi nggak semuanya, sebetulnya tidak hanya yang lajang aja sih. Teman-teman kita yang sudah berkeluarga banyak kok yang memang memilih apartemen untuk bertempat tinggal di apartemen. Kepraktisan soalnya. Praktis, ya. betul. Nah, kalau tadi kan Alia cerita tetangga-tetangganya seumuran, jadi teman main juga gitu. Gitu juga nggak kamu sama lingkungan? Kalau aku tuh jujur Jujur li dong. Anak Jaksel. justru kebanyakan tuh temenan sama satpam. Gitu. Tuh kan. Nah aku bilang Karena- dia tuh sama security. Karena dia merasa dilindungi. Ya, karena tipe apartemennya kan memang gak terlalu banyak orang lalu lalang. Oke. Jadi kayak aku pun jarang banget ketemu tetangga. Dan akhirnya akrabnya justru sama satpam security. gitu. Apalagi Iya. karena aku sering keluar kota terus kayak paket sering dateng. Nitipnya di satpam Oh, gitu. iya. Makanya kamu kalau main ke apartemennya Leona, dia nonton apa coba? CCTV. CCTV dia nontonnya. Bukan TV yang lain. CCTV nontonnya mungkin ya. Nah tadi pengalamannya mungkin kalau Leona adalah lebih dekat sama satpam daripada kiri kanan karena memang jarang juga ada di rumah di apartemen gitu ya karena banyak berkegiatan. Tapi selain yang tadi dibilang lebih aman untuk yang masih lajang dan segala macamnya, apalagi yang menurut Leona yang kayaknya aku sih emang prefer apartemen nih untuk investasi dan juga untuk tempat tinggal. Kalau apartemen itu kan biasanya memang lokasinya strategis ya gitu. Betul. Kayak untuk cari makanan gampang gitu. Terus untuk kemana-mana juga Cari makan gampang. gampang kamu kurus-kurus aja tapinya. Saya nggak gampang cari makan. Gimana? Itu genetik Bu. Oh, bener. Genetik. Beda ya. Ibu mah yang jauh juga dikejar soalnya. Bener. Iya lanjut. Dan apalagi kalau untuk aku yang orang kreatif tuh keuntungan tinggal di apartemen tuh banyak banget. Apalagi Nah. kayak pemandangannya kan beda ya. Iya, Sama betul. rumah Beda. rumah tapak Dari atas tuh ya kelihatan cari beda ya. inspirasi tuh Betul. kayaknya lebih indah gitu dibandingin di rumah tapak kelihatnya taman lagi gitu. Tetangga lagi, tukang tetangga bakso, lagi. tukang bakso lagi Iya. gitu. Jadi ya itu sih salah satu keuntungannya. Iya. Tuh. Tadi udah satpam sekarang tukang bakso dia. Akrab memang. Tukang bakso kalau di rumah tapak dia temenan. Karena agak takut ada tukang bakso lewat ke lantai 13 kan. Aduh. Waduh tukang bakso dari Aduh mana dong. ini? Ya, tapi memang selalu iri sama temen yang tinggal di apartemen kalau misalnya foto senja. Iya. Bagus gitu ya. Oh, bagus pemandangannya. gitu. Itu juga dirasain waktu pas pandemi kan zaman-zaman PPKM gak bisa kemana-mana. Terus itu tuh sunsetnya beneran bagus banget di Iya. apartemen Iya, gitu. iya. Dan mungkin Dan itu lagi salah Jakarta satu lagi bersih-bersihnya tuh pas Iya, lagi itu kan dan ya. itu salah satu hal yang nggak bisa banyak kita nikmatin di rumah tapak. Iya. Betul. Nah, karena hari ini kita berbicara mengenai investasi properti tanpa uang pribadi ya. Dan juga kita sedang ada di satu lokasi di mana memang ini menurut aku investasi yang luar biasa sih ya. Di tengah kota, Rona. Betul. Kita ada di kawasan LRT City Tebet. Nanti di sini akan dibangun LRT City Tebet ya. Saya diajarin dulu sama teman yang memang lebih jago lah soal investasi. Kalau mau beli properti syaratnya adalah lokasi. Iya. Yang kedua lokasi. Iya. Tuh. Yang ketiga lokasi. Iya benar. Lokasi. Tebet kurang gampang kemana-mana coba. Iya. Apalagi di depannya langsung ada stasiun LRT. Nantinya Nah, betul. Nah ada Mas kebetulan Aan kan nih. sudah ada Mas Aan di sini ya. Project Iya, Director dari siap. LRT City Tebet dan LRT City MTH 27. Seberapa pentingnya sih Mas Aan nih pemilihan lokasi sebelum kita akhirnya beli apartemen yang akan kita huni sebagai investasi?
Oke, kalau Kang Ronald tadi kan bilang kita tahu bahwa ketika kita membeli properti itu kan pengennya lokasi dan lokasi gitu. Tapi kehidupan itu kan kita mendengarnya sudah beberapa tahun yang lalu gitu kan gitu. Nah sekarang itu ternyata sudah cukup berubah gitu. Apalagi paradigmanya masyarakat juga berubah. Nah menariknya adalah kalau bagi kami selain lokasi dalam pemilihan itu yang pertama adalah aksesibilitasnya. Nah jadi aksesibilitas ini yang paling utama karena seperti Mbak Leona itu kan punya mobilitas tinggi. Kalau nggak punya aksesibilitas seperti apa sih itu? Nah, terus yang kedua bagaimana kita dekat dengan public transportasi. Karena kita tahu bahwa bagi kami transportasi adalah masa depan. Transportasi adalah masa depan. Artinya properti yang berbasis transportasi itu akan meningkatkan gain yang cukup tinggi tahun yang akan datang. Gitu. Ini jadi kayak tren ya, maksudnya properti berbasis moda transportasi. Iya di masa depan. Karena ini kita kan mendukung program pemerintah. Program pemerintah kita bicara kalau di Jakarta. Di Jakarta bagaimana kita mengedepankan mengurangi polusi gitu. Terus bagaimana kita mengurangi kemacetan dengan adanya ganjil genap. Nah artinya pemerintah pada waktu diskus dengan kedinasan dari dinas bahwa menyampaikan bahwa akan ada integrasi moda transportasi dari BRT, KRL, MRT dan yang terakhirnya LRT. Nah harapannya dengan adanya public transportasi yang terintegrasi itu nanti akan menciptakan mobilitas yang kemana-mana tapi tidak menimbulkan kemacetan. Betul. Nah kan kita semuanya punya mimpi untuk melihat Jakarta itu tanpa polusi. Kita bisa melihat awan biru gitu kan. Nah dengan adanya penggunaan public transportasi, nah kita akan lebih membantu pemerintah juga gitu. Itu seperti itu sih kaitan sama yang terakhirnya adalah selain lokasi-lokasi, aksesibilitas tadi itu adalah community. Nah, kita kan berbasisnya adalah community. Makanya kemarin kita sudah dapat award tentang embryonic pioneer community. Ya, kita kan kalau kita lihat di kita itu ada brand selain LRT City Tebet, itu kita ada namanya brandnya LRT Spot Cafe. Nah, LRT Spot Cafe. Jadi idenya cuman kita pengen mengumpulkan komunitas-komunitas olahraga yang eksis sampai dengan saat ini ada sepeda. Saya di bawah ada bengkel sepeda. Tadi udah lihat kan? Ada bengkel sepeda gitu. Terus ada lari, kita ada komunitas lari. Terus kalau hari Sabtu itu ada yoga, kita punya rooftop gitu. Nah, ini nantinya bukan hanya kita di marketing galeri saat ini, tapi nantinya di bangunan kami akan ada seperti ini. Di LRT City Tebet itu akan ada hal-hal yang seperti tadi ya. Iya, betul. Jadi komunitas itu benar-benar dibuat sehingga orang-orang juga nyaman dan juga ngerasa betah tinggal di sini. Oke, kembali ke Alia. Dari sisi financial planner gitu kan ya. Tentang lokasi, memilih sebuah tempat berinvestasi dari sisi lokasinya, sepenting apa? 8 dari 10. 8 dari 10. Ya, karena demand terhadap aksesibilitas itu tinggi. Dan kita melihat kayak generasi milenial, generasi Z gitu semuanya menginginkan segala sesuatu yang cepat. Betul. Dan mereka udah gak gengsian tuh kalau misalnya zaman kita dulu, wah mobil lo naik apa? Sekarang janjiannya ketemunya di LRT, MRT, ya kan? Udah kayak tadi kita sempat ngobrol gitu kalau memang we're getting there. Kita pengen kayak di luar negeri gitu. Dan ini salah satu bentuk efisiensi dari climate exchange. Iya, betul. Ya kan? Dengan banyaknya orang menggunakan transportasi massal dan kesadaran generasi muda untuk lebih paham nih gitu dengan adanya climate change, ini akan merubah behavior dari community tersebut. Ya kadang-kadang kalau kita mungkin pernah jalan ke luar negeri gitu kan, kayak Singapura aja. Kamu naik kereta, turun di Dhoby Ghaut, ya. Dari Dhoby Ghaut turun di City Hall, jalan kaki, itu rumah gue di situ. Iya, nanti memang. juga begitu ini kan. Iya. Dari Duku atas naik LRT, turun di LRT stasiun LRT Tebet, itu apartemen gue. Segampang itu gitu kan ya. Untuk invest gitu kan, kalau misalnya mau nih muncul di Airbnb gitu, cuma 2 menit keluar dari LRT. Iya, betul. Ya kan? Lewat bulanan tapi juga nantinya ke depannya bisa buat Airbnb. Itu pasti menambah nilai jual ya. Iya. Aksesnya gampang nih. Karena benar kalau kita nyari R&B atau hotel gitu kan ya. Airbnb. Kenapa jadi musik? Iya, yang kita cari memang public transportation. Betul. Iya, betul Kalau sekali. misalnya ada harganya murah tapi pas lihat di peta, jauh. Jauh, Ke nggak bis mau. jauh, ke kereta jauh, ke bandara jauh, nggak jadi. Betul. Iya.
Nah ini juga mungkin yang menarik adalah ketika kita berinvestasi di tempat yang memang strategis ini, harga jualnya juga akan tinggi dong nantinya. Nah, harga jual itu biasanya menyesuaikan dengan demand dan selama tadi dibilang community-nya itu terbangun, fasilitas umumnya juga lengkap, apa ada alasan untuk pindah? Iya, untuk pindah paling nggak kita pengen lebih bagus atau paling nggak sama kan Mbak Iya Tika? betul, Ya. betul. Jadi Yang ada juga beli lebih banyak kali ya. Ya, iya dong ya kan Airbnb 1, 2, 3 ya gitu. Kalau geret-geret koper kejauhan kan juga nggak Instagramable. Betul. Oke. Kalau Leona sendiri melihat daerah Tebet seperti apa nih? Kamu dari kecil di Jakarta? Enggak, dari Bandung. Kita orang Bandung. Oh, Tapi makanya. aku pernah tinggal di Tebet juga, jadi lumayan hafal Nah, daerah bagaimana sini. Tebet menurut kamu? Makanannya enak-enak. Tetap makanan ya. Makanan Dan enak. di sini tuh kayak gampang banget mau kemana-mana ya. Kalau misalnya mau ke bandara ada tol deket, Iya, mau ke lurus Bandung doang, bener. tol juga gitu. Iya, bener. Mau ke Senayan juga deket gitu. Jadi Iya. emang di sini tuh akses kemana-mananya cukup enak gitu, nyaman. Akses ke Aku tambahin. Biasanya kalau lokasi strategis, akses mencari jodoh itu jauh lebih kuat. Amin. Bener gak? Kerasa gak rumah jauh sama rumah di Tebet, banyakan Iya, mana yang mau bener. jemput ya kan? Ada istilah tua di jalan itu kan kalau rumah jauh ya. Enggak, dulu bener kepikiran gitu kalau misalnya PDKT sama cewek zaman kuliah, di mana rumah si ini si itu. Ah jauh nggak jadi lah, nggak jadi juga nggak apa-apa, jauh duluan. Iya soalnya udah, bener. jauh gitu ya. Kalau sekarang rumah di mana? Di ini di LRT City Tebet. Wah. Ngapelinnya Nggak gampang nganterin. ya. Ngapelinnya Iya. gampang. Tahu dong mau pindah kemana bentar lagi Leona. Oh iya, tambahan sedikit nih. Kalau Boleh, kalau Tan. di sini kan tadi kan kalau aksesnya kemana-mana gitu. Sebenarnya di sini itu kita bukan hanya dekat dengan LRT gitu, tapi kita ada segitiga emas public transportasi. Nah itu dia, yang itu penting. salah satu andalannya adalah segitiga emas public transportation. Tapi selain itu ada lagi dong Pak An yang Coba apa yang menarik? yang lebih dari LRT City Tebet ini. Oke, jadi yang menariknya itu unit kita. Jadi unit kita itu cukup terbatas hanya 390 unit. Dan saat ini pun kita melihat bahwa belum pembangunannya masih di dalam basement itu sudah laku 80%. 80%. Sudah 80%. Iya. Sudah Wow. 80%. Jadi Iya. kita juga melihat di sini kenapa seperti ini, ternyata masyarakat tersadar bahwa kebutuhan untuk properti itu ya pengen punya investasi sekaligus nanti bisa digunakan yang tadi bisa disewakan dan Iya. sebagainya. Cuman ada yang menarik di sini. Ketika kita nanti suatu saat kita punya anak pengen kuliah di Universitas X itu ya kita tinggal ke KRL sudah nyampe. Iya. Gitu. Iya. Jadi itu yang penting sama tadi perpindahan modanya sekaligus yang menjadi unique selling point kita itu ya berupa kita punya 3 basement area parkir. Bayangin aja kita punya 3 basement area parkir sama tadi Kang Ronald bilang kalau di Tebet itu pusatnya jajanan makan gitu. Iya. Oke kan gitu. Nah, makanya konsep kita itu adalah connecting life balance life and lifestyle. Betul. Lifestyle-nya saat ini apa? Perpaduan antara makan dan eksistensi terhadap kegiatan berolahraga. Iya. Sepeda, terus ada lari dan sebagainya. Nah, konsepnya di area komersial kita itu karena kan kita produknya di sini bukan hanya apartemen, tapi single apartemen. Itu terus ada komersialnya itu 3 lantai, ada office-nya juga. Wow. Iya. Benar-benar terintegrasi semuanya ya. Sama kemarin kan kita belajar dari pandemi terkait dengan produk kita itu coworking kan. Tapi Iya. coworking ada namanya private office, ada virtual office. Nah, nanti di area komersial ini juga akan ada seperti itu. Oke. Artinya ketika kita mau bekerja, kita tinggal ya udah kita mau meeting di mana? Oh, bisa nih di bawah aja kita di area coworking bisa ininya gitu. Jadi kita pengen menyampaikan bahwa LRT City Tebet ini adalah one stop living-nya. Betul. Jadi mau kumpul boleh. Iya. Kan tinggal kumpul di mana? Oh, di bawah gitu. Di mana dari mana kamu? Dari Bogor. Oh, ya udah naik LRT aja atau naik KRL nanti di sini. Paling cuma jalan kemarin kita ngitung jarak antara stasiun KRL dengan kita itu cuma 3 menit. Jalan kaki. Jalan kaki. Walking distance kalau di Airbnb tulisannya. Terus kalau kita jalan dari sini ke LRT cuma 7 menit. Bayangin aja gitu. Iya, dekat Dengan sekali kemudahan itu ya kita mau meeting atau jalan kemana enak banget itu. Iya. Seperti itu sih. Tapi setelah dipikir-pikir memang ini lokasinya enak banget ya. Mau olahraga istilahnya yang agak gedean sedikit, nggak cuma di dalam di area apartemen. Ada GBK,
Ya gampang Iya. juga. Bandara juga deket Deket. Ronald gitu kan. Deket. Istilahnya memang Iya. ini menguntungkan sekali berinvestasi di sini gitu. Ini hal yang belum pernah saya sama Tike rasakan, Mas Aan. Maksudnya tinggal dalam satu kawasan yang kemana-mana gampang. Iya. Mau belanja ke mall terdekat aja 5 kilo lagi Iya, gitu kan betul. ya. Terus kalau bisa mau olahraga ke taman terdekat jauh lagi Iya, gitu. iya, iya. Ini mah keluar rumah langsung turun lift udah di situ. Iya, Iya, betul. sama ini ada fasilitas menarik di kita. Iya. Namanya adalah Happiness Garden. Happiness 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 Garden gitu. Garden. Jadi areanya outdoor gitu. Harapannya adalah penghuni itu bukan hanya tinggal untuk tidur saja gitu, Ya. tetapi bagaimana bisa berkehidupan sosial, bisa bersosialisasi dan sebagainya gitu. Jadi di sini ada makanannya, ada area komersialnya. Nah itu sebagai supportingnya supaya Ya. ya kehidupan sosialnya itu juga tetap Betul. terbangun. Sama ini saya ada titipan dari Pak Camat gitu, Pak Camat di sini lagi membangun revitalisasi Taman Tebet. Keren. Itu gede banget Iya, luasnya iya. gitu Iya, revitalisasi Taman Tebet. Nah itu namanya Eco Garden. Jaraknya dari sini juga sekitar hanya 400 meter, 300 Dekat, 400 iya. meter. Jadi memang kalau memang kita mau butuh area outdoor yang luas dan sebagainya ya sudah ada tamannya Taman Iya. Tebet gitu, Iya. Eco Garden. Tuh kan, Nal. Iya ya. Enak kan, buru-buru udah 80%. Kan kenal sama Mas Aan, iya, bisa betul. didahulukan Karena kita. memang kalau misalnya kita mau beli properti apartemen memang harus segera ya, jangan dinanti-nanti gitu kan ya Mbak Alia ya. Iya benar banget. Iya, termasuk maksudnya gini, kan ada orang yang bahkan nunggu dulu sampai bangunannya jadi dulu. Iya. Pas udah pengen udah jadi bangunannya udah Udah habis habis, duluan. iya. Nah ini gimana nih Alia supaya kita bahwa ada nggak tipsnya bagaimana kita memutuskan untuk membeli sebuah apartemen meskipun belum jadi gitu bendanya Iya. gitu. Apa yang mesti kita pertimbangkan? Iya. Oke, pertimbangan pertama adalah cek developer. Oh. Reputasi. iya, betul. Ini masalah reputasi dan seperti kita lihat kan City LRT ini Adi yang bikin. Iya, Adi yang bikin udah punya nama, bahkan katanya mau EIPO. Wih. Ya kan? Jadi secara reputasi ini udah terintegrasi, apalagi aksesnya semua ini didahulukan untuk kepentingan penghuninya. Betul. Jadi semua kebutuhan ada. Itu sih yang paling penting. Dan biasanya kita suka nggak sadar, yang sadar orang tua kita. Gimana? Misalnya kebutuhan untuk pernikahan anaknya. Tapi kan di satu sisi anak-anaknya ini lebih memilih untuk tidak menikah tapi dibelikan rumah. Nah, sebagai gantinya modal nikahnya bisa untuk uang DP. Ya kan? Iya, iya, iya. Jadi, nah tapi apa yang harus didahulukan adalah urgency. Gini ya, kita tinggal di negara 270 juta. Iya, betul. Nah ya, ini udah kayak beli undian. Secara tinggal 20% ya, Mas Aan ya. Iya ya. Tinggal 20%. Iya. Kadang kita tuh nggak ada urgensinya itu. Iya, Karena orang betul. Indonesia selalu apa? Ada Nanti aja. iya. tarsok, bye. Toto udah jadi. Betul. Ketika udah lagi pengen udah nggak ada, udah habis. Iya, dan kita lihat nih kita nggak pernah tahu ya kapan sih boom properti itu ada. Ketika 2012 harga waktu itu baru dimulai nih bikin apartemen. Apartemen dimulai harganya 200 juta, 300 juta betul, ya kan. iya. Dan semua orang bilang siapa yang mau tinggal di apartemen? Iya. Mahal banget bayar 200-300 juta. 5 tahun kemudian harganya naik 5 kali lipat. Betul sih. Ya kan? Ketika nggak ada yang nyadarin, ya susah. Tapi kita harus punya urgensi. Kenapa? Dulu saya nggak beli juga soalnya jadinya Sama. nyesel. Itu pengalaman Jadinya saya. gue nyesel. Pengalaman, Jadinya iya, gue iya, nyesel. betul. Dulu aku sempat ngasih ini loh, uang Dep, jadi. uang jadi. Nggak bulat hatinya diambil lagi gitu, itu masih bisa diambil, nyesel. Nyesel, iya. Dulu harga rumah juga jauh lebih murah, tapi karena kita tidak mendapatkan akses informasi, Iya. tidak bertemu teman yang tepat yang bisa Betul. menasehati gitu. Padahal uangnya banyak orang Indonesia kaya yang punya uang ya kan. Iya, betul. Cuma bagaimana mereka memanfaatkannya gitu. Ini curiga sih 20% lagi juga sebentar lagi habis nih Mas An. Iya, soalnya gini, kan kita tahu bahwa tadi kan dibilang kalau beli sesuatu pasti nanti apalagi properti kan naik gitu. Tadi kan kalau Kang Ronald bilangnya NJOP-nya naik. Selain NJOP, bahan materialnya kan juga
pasti naik Oh, terus. lagi naik gila-gilanya itu saya tahu gitu. tuh. Jadi emang Dulu- awal-awal tuh udah paling enak nah bener. begitu Iya, iya. gitu. Jadi memang kita kan ini juga kenapa kita kolaborasi dengan Jak FM di sini kan supaya distribusi kita ternyata banyak orang yang belum tahu tentang LRT City Tebet. Iya. Nah, itu sisa 20% itu harapannya dengan nanti ada promo khusus lah buat para penggemar Jak FM Ya gitu. Allah, Iya kan? Jakarta Iya mau dapat dong. promo khusus loh. Boleh penyiarnya aja dulu nggak? Oh iya. Pendengarnya banyak, kita pendengar jutaan, penyiarnya Iya, iya. aja dulu gitu loh. Tadi menambahin dari Mbak Alia, jadi memang kita ini kan tadi disinggung terkait dengan developernya. Nah, developernya ini menarik bahwa kita ini kan anak usaha dari PT Adikarya Persero Tbk. Iya. Nah, kita itu namanya adalah saya bapak bajunya Adi Komuter Property. Itu bukan namamu mas? Oh iya. Bukan dong, itu kan lambangnya adik. Kirain bed sekolah. Ya bukan Namanya dong. sama-sama A gitu ya. SMA, enggak Iya, kan? jadi kita memang Adi namanya saja dibentuk sudah namanya Adi Komuter Property. Nah, kita tahu bahwa Adikarya kan memang dulu fokusnya hanya konstruksi. Betul. Nah, melirik properti karena benefitnya, Ya. gainnya tinggi gitu. Betul. Artinya dengan membentuk Adi Komuter Property ini, fokus pengembangannya juga berbasis transportasi. Jadi Ya. kita gini, pada waktu kita dengan konsultan itu disampaikan bahwa kita adalah developer pertama dan terbesar di Indonesia Ya. yang mengadopsi konsep pengembangan properti berbasis transportasi. Iya, jadi kita memang fokusnya adalah pengembangan properti berbasis transportasi karena Keren. namanya saja sudah Keren. Adi Komuter Property. Dari namanya sudah kelihatan ini Iya, gitu. iya. gitu. Nah, terus selanjutnya menariknya adalah di ranahnya kita ini kita membawa brandnya adalah LRT City itu. Nah, LRT City itu adalah brandnya dari Adi Komuter Property. Oke. Itu sih ininya. Jadi makanya bagaimana membangun sebuah trust kepada developer ya harus jelas Iya. developernya siapa. Ini jangan sampai nanti kita sudah mengharapkan tinggal di situ, ternyata nggak kebangun-bangun atau seperti apa. Nah, dengan adanya kita itu di anak usahanya BUMN ya pasti gitunya. Iya, jadi Ya. Jakarta bisa dibilang kalau kita mau berinvestasi saat ini jangan karena gengsi, tapi memang harus diselidiki gitu ya. Tadi dibilang bahwa sama Mbak Alia juga kalau misalnya mau properti sekarang itu kan yang pertama cari tahu dulu developernya tuh yang seperti apa. Jakartans, kalau masih pengen tahu bagaimana caranya kita berinvestasi properti tanpa uang pribadi, kita lanjutkan selain satu ini ya. Langkah baru untuk mencapai hidup dan gaya hidup yang lebih seimbang di lokasi premium Jakarta Selatan. LRT City Tebet Premier MTH. Hunian vertikal dengan konsep TOD yang menawarkan efisiensi dalam bermobilitas. Dengan koneksi langsung ke berbagai modern public transportation seperti stasiun LRT Cikoko, shelter BRT Cikoko, KRL Cawang, serta dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma dan akses pintu tol dalam kota. Nikmati juga berbagai fasilitas lengkap yang menunjang gaya hidup kaum urban dalam bekerja dan berekreasi seperti infinity pool, rooftop sport, happiness garden, co-working space, food and beverage area, dan 3 lantai area parkir basement. Segera mulai langkah baru untuk hidup dan gaya hidup yang lebih seimbang. Hanya di LRT City Tebet Premier MTH. Balance life and lifestyle. Ingat, dalam bahasa Sanskerta Adi artinya utama. Paling utama, Adi karya yang utama. Wih, Gitu. luar biasa Ronald ya. Mohon maaf saya keturunan kayak Arok soalnya. Dan setelah itu juga lihat juga benefit-benefit apa saja yang kita dapatkan ketika kita mau berinvestasi. Lebih baik lagi kalau investasi propertinya tanpa uang pribadi itu Nah, kan. udah diajarin sama Alia tadi ya. Leona gimana mau nambah satu di sini? Doain ya. Asik. Iya. Duain. Doain. Doain. Kira mau langsung beli 2. Boleh 2 kan? Boleh. Mas boleh beli lebih dari 1? Boleh, bonusnya banyak. Apartemennya nah. Hah? Bukan pasangan, apartemen. Ya apartemen dong. Iya. Bonusnya banyak. Alhamdulillah. Jadi Leona sendiri bagaimana setelah mendengar penjelasan dari Mas Aan mengenai LRT City Tebet? Tertarik sih, apalagi karena aku juga sebelumnya tinggal di daerah Tebet. Jadi Yeah. kayaknya kalau misalnya tiba-tiba Bring di back sini the ada old memories ya. apartemen, terus apalagi dengan adanya LRT gitu, Iya. kayak lebih mempermudah, lebih kayak makin suka lagi sama Tebet pastinya. Segitiga emas transportasi bilangnya harus begitu ya. Oke, terakhir yang mau sampaikan sama Alia?
mengenai bahasa kita kali ini? Investasi itu sebaiknya disegerakan karena kita nggak pernah tahu kapan harga itu naik. Walaupun di iklan-iklan Senin itu naik, tapi yang namanya boom itu nggak tahu kapan. Dan kita tuh harus melawan yang namanya inflasi. Iya, betul. Sama resiko tidak berbuat apa-apa. Itu sih yang paling ini. Tuh, jadi segerakan investasi daripada kita tertelan oleh inflasi. Wih. Luar Karena biasa. investasi adalah hal yang baik dan hal baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Ya, ini Aku akan kayak Acil Bimbo ya. Katanya ini akan ditayang pada saat lebaran nanti. Dengan lagu tadi ya. Jakarta jangan kemana-mana karena obrolan yang penuh isi ini akan kembali setelah yang satu ini. Mas Aan, kalau misalnya ada warga Jakarta yang mau nanya-nanya, lihat lokasi, lihat show unitnya, gimana tentang LRT City Tebet ini? Jadi langsung saja nanti cari aja di Google atau Instagram kami di LRT City Tebet, itu silahkan langsung di search itu. Terus yang keduanya saya ingin menyampaikan investasi properti tanpa biaya kan ininya gitu. Jadi kita ini kan ada program spesial gitu tanpa uang pribadi tadi, ada program spesial jadi khusus untuk penggemar Jak FM satu-satu kan ya, kita penggemar Jak FM itu sebenarnya booking fee itu 20 juta, tapi khusus untuk penggemar Jak FM itu 10,1 juta. Wah, angkanya Sesuai deh. Iya dong. 10,1 juta. 50% diskon loh ini. 50% Bookingnya gitu. cuma 10,1 juta. Nah, spesialnya sekarang. itu. Ada lagi nih, nggak cuman itu kan, nggak cuman itu gitu. Investasi itu tanpa uang pribadi ada lagi. Kalau kita mau cara bayarnya KPA itu tidak perlu repot-repot DP. DP-nya kita bayarin gitu. Enak banget kan? Enak banget. DP-nya kita bayarin gitu. Wow. Kurang gimana lagi kita? Iya kan? iya, Itu. iya, Itu iya. yang kedua Iya. gitu kan. Masih ada lagi? Ada lagi dong. Untuk periodenya kita sampai dengan Desember itu kita itu di Adi Komuter Property itu ada hotel. Namanya Grandika Hotel. Jadi Grandika. Hotel Grandika gitu. Jadi ada di Jakarta, ada di Medan dan juga ada di Semarang. Jadi khusus untuk penjualan kita dengan para pendengarnya Jak FM itu nanti akan ada menginap di hotel kami. Dapat voucher menginap Dapat voucher di Grandika. Betul gitu. Wah, hebat. Banyak banget kan, cukup bayar 10,1 sudah dapat nginep, sudah dapat apartemen gitu kan. Iya, Enak iya, banget iya. gitu kan. Keren. Terus cara pembayarannya banyak pilihan dong. Banyak pilihan, ada hard cash, ada soft cash, ada KPA, silahkan itu. Asal dibayar ya. Asal dibayar. Iya. Iya dong, Iya dong. Masa pengen Sama ditegesin lagi tadi artinya apa? Ketika kita investasi properti tanpa uang pribadi itu tadi sudah DP-nya dibayarin. Iya, betul. Ketika DP dibayarin nanti tadi Mbak Lia menyampaikan cicilannya seperti apa nanti gitu. Ya kan kita tahu saya sekarang tinggal di apartemen kan. Rates-nya kan masih sewa ininya gitu. Jadi nanti rate-nya itu sekitar 4 sampai 5 juta Per bulan. Per bulan. Cicilan di kami itu dengan harga LRT City Tebet di sini di Jakarta Selatan itu cuma 800 juta. Cicilannya bisa 5 juta. Lah kan Berarti sama. memang dibayarin, nggak Bisa pakai uang kita sama sekali. DP dibayarin, cicilan dibayarin, dan ingat lagi yang menariknya adalah unit kita itu hanya 390 unit. Iya. Aduh dikit ya. Dikit, jadi potensi sewanya tinggi. Betul. Coba kalau misalkan ada banyak ininya gitu, kan persaingannya cukup ketat gitu. Nah, apalagi di Tebet. Siapa yang nggak kenal Tebet ininya gitu, aksesibilitasnya. Itu boy. Seperti itu kan, mantap kan? Mantap. Mantap dong. Jadi Jakarta ingat masih ada 20% lagi ya Yang belum yang terjual. belum terjual di LRT City ini, dan untuk Jakarta mendapatkan
benefit-benefit diantaranya tadi kalau mau booking cuma 10,1 juta. Dapat voucher menginap juga di hotel. DP-nya dibayarin. Dan kalau pun nyicil cuma 4-5 jutaan aja per bulannya. Ya, bisa juga dibayarin sama yang nyewa. Jadi kita emang gak keluar uang sama sekali. Jadi jangan salah ya, ini nggak bohong ya. Investasi properti tanpa uang pribadi bisa banget dilakukan. Bisa banget. Harus bisa. Leona terima kasih, Mas Aan Terima kasih. Alia juga terima kasih. Obrolannya ini daging semua. Bener. Biar deket ke radio kita di sini aja kali Ya ya. udah, sok Ronald yang beli, aku yang tinggal. Bayar sewa. Oh iya dong. Bayarin aku buat nyicilnya. Ya berarti mendingan aku beli juga kalau gitu. Ngapain? Karena ini beli properti itu ada tambahannya. Kalau kita memang dari sisi keuangannya kurang dan sebagainya itu patungan aja. Iya. Kan patungan, yang penting nanti kan patungan misalkan ada 2 orang atau 3 orang ininya gitu. Oh nanti kan dia bisa dapetin benefitnya, karena ini kita tiru di daerah Bali ke sana itu kan mereka pada patungan beli properti. Betul sekali, sekarang Menarik, lagi kan? musim begitu. Lagi musim Iya. patungan. Ya memang kalau di Bali itu banyak patung, jadi Bukan, beda. Iya ada patungan. Patungan, nah, jadi satu properti itu yang punyanya banyak gitu. Oh, bukan patung arca. Bukan patung arca. Keren arca. Kalau arca kan dari India. Iya, Arca. Itu aja. Karena salah satu mimpi saya adalah punya rumah deketan saya Tika Melisa tuh. Bisa Satu satu-satu area. di sini? Yuk Tapi bosen siaran ketemu, masa tinggal juga ketemu juga. Nggak kan kamu di tower mana dulu, aku di lantai berapa gitu kan. Nah Jakarta, mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa tinggal 20% lagi. Tinggal 20% lagi dan saya sama Tika menjadi salah satu pesaing kamu untuk mendapatkan hunian di LRT City Tebet ya. Jadi investasi properti tanpa uang pribadi bisa banget. Gimana caranya? Kamu cek informasinya tentang LRT City Tebet. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya. Terima kasih.